Summit SPDI yang alhamdulillah pada kesempatan ini sudah berada di tengah-tengah kita. Marilah senantiasa kita doakan beliau dan keluarga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan selalu senantiasa dilimpahkan berkah rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, hadirin jamaah sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat saya, tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu yang senantiasa setiap Ahad, setiap bulan dari pekan pertama sampai dengan pekan ketiga kita selalu mengadakan kajian, dan pada malam hari ini alhamdulillah ustaz kita yang selalu memberikan kajian mengenai hadis-hadis. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada kita membuat bekal kita untuk dunia dan akhirat. Demikian mungkin yang saya sampaikan, dan untuk selanjutnya bagi para jamaah dan sahabat-sahabat kita, bapak-bapak yang kesempatan pada hari ini belum bisa hadir mungkin karena sakit atau ada pekerjaan lainnya, kita doakan semoga semua pekerjaan ataupun sakitnya para jamaah yang sudah berhalangan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya marilah kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan surat Al-Fatihah. Al-Haziniyah wa la niyatin qawli sholihat Al-Fatihah. Selanjutnya kepada Bapak Ustaz Summit SPDI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina li talibil ilmi kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap para tokoh masyarakat, bil khusus yaitu adalah Rais Minal Masjid, yaitu ketua DKM daripada Masjid Jami Nurul Huda. Kita doakan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini, semoga Allah sihatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah dan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang berbahagia, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seraya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas kudrah dan iradahnya lah pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kepadanya, yaitu melaksanakan maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim ba'dal maghrib. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini, segala kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan keburukan dihapuskan dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, seraya kita bersolawat kepada Nabi yang mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti semuanya kita akan mendapatkan syafaat al-uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian berbahagia, ini sekarang
bulannya udah masuk bulan apa Pak sekarang Pak? Pak? Zulqa'dah. Ngomongnya Jawa banget, Zulqa'dah. Zulqa'dah. Tapi salah Pak. Yang benar adalah bulan Zulhijjah. Wow. Belum ya tahun baru udah Muharram lagi. Ini sekarang masih Zulhijjah. Nanti kalau kagak salah tanggal 19 Juli baru masuk 1 Muharram. Kalau nggak salah, karena saya udah ada jadwal jadi begitu. Jadi hari Rabu itu saya tahu ingat karena emang ada jadwal beberapa titik di situ. Karena orang banyak mengadakan 1 Muharram itu pas di tanggal 1 Muharram. Di peringatan Hijriyah pas di tanggal 1 Muharram. Nah, jamaah sekalian, maksud saya begini, Pak. Kalaulah kita bangga ketika akhir daripada Desember bentar lagi, akhir tahun bentar lagi kita menyambut tahun baru, ada orang yang kemudian seakan-akan gembira, maka hari ini seharusnya kita, saat ini seharusnya kita gembira, karena hakikatnya sesungguhnya tahun baru kita adalah tahun baru Muharram, tahun baru 1 Hijriah, bukan Masehi. Betul Pak? Sekarang saya mau tanya, Bapak kira-kira Pak bulan ini senang apa enggak? Woi, ini kayaknya nggak pada senang kan? Ini kayaknya apa ya? Apa karena ini udah tanggal kayaknya udah habis semua tugas Pak di rumah ya? Gimana Pak? Habis Pak udah? Ingat, kalau kita tahun barunya akan datang, mestinya kita happy Pak. Makanya mereka itu ada Happy New Year. Kita pun sama Pak sebenarnya. Bukan Happy New Year cuma kalau kita bahasa Arab. Kan gitu ya. Milad itu berarti kelahiran. Kalau ini berarti Hijriyah. Makanya kalau yang Desember itu Miladiyah, kalau kita namanya Hijriyah. Tuh, saya tanya lagi Pak, Bapak tahun baru besok senang apa kagak Pak? Senang apa kagak Pak? Apa buktinya Bapak senang Pak nyambut tahun baru Pak? Apa buktinya? Apa Pak? Tanggal merah. Ini jujur banget itu. Tapi kagak prinsip Pak. Enggak prinsip Pak. Nih dengerin, Kenapa saya bilang kita harus bahagia? Karena ingat Pak, bagaimana historisnya peringatan Hijriah itu diperingati sampai hari ini. Apa historisnya? Ternyata kaum muslimin begitu bahagia ketika sudah sampai di kota Madinah yang kemudian telah melaksanakan hijrah dari Mekah. Kira-kira bahagia nggak Pak umat Islam ketika itu Pak? Bahagia Pak, udah sampai di Madinah. Ketika di Mekah ketakutan mencekam luar biasa. Jangankan harta, nyawa kadang-kadang menjadi taruhannya kaum muslimin ketika itu. Ketika sampai di Madinah senang, alhamdulillah disambut dengan sambutan yang luar biasa, gegap gempita. Qala'al badru 'alaina min thaniyatil wada'. Kita pun sama Pak, harusnya gembira. Ini bentar lagi Pak kita menyambut kemenangan. Sebab dengan hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, itu titik awal perubahan kemajuan dan kekuatan Islam berada di Madinah. Takbir, Allahu Akbar. Gitu, jangan pada loyo banget. Ini kayaknya gara-gara pada nyender di tembok ini. Masya Allah. Jamaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan Pak, sebagaimana Masehi yang ramai, kita pun besok karena mayoritas muslimin Indonesia semuanya adalah orang Islam Pak di Indonesia kebanyakan. Kita harus gegap gempita menyambutnya, tetapi bukan pesta pora, tetapi bukan dengan hura-hura, tetapi dengan memperbanyak kebaikan pada malam hari itu. Yang lebih utama apa? Bermuhasabah kepada Allah apa yang telah kita lakukan kebaikan
dan apa yang belum kita lakukan berupa kebaikan. Keburukan kita mohon beristighfar kepada Allah, semoga Allah ampuni, dan kebaikan semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian yang berbahagia, itu Pak prolog doang, ingetin karena besok udah tahun baru. Ya, ingetin Pak saya mah. Biasanya kalau tahun baru itu pejabat pada sibuk Pak. Besok ya TW, kudu sibuk ya TW. Oh ya sibuk. Ya siap. Masya Allah. Sibuknya apa? Mengucapkan Pak apa yang harusnya disibukkan Pak. Diucapkan. Jadi misalkan kalau tahun baru Masehi kita ngucapin selamat tahun baru gitu kan, maka kita pun di sini selamat tahun baru Hijriyah 1 Muharram. Kalau mereka tahun baru Masehi digabungkan dengan peringatan agama mereka, maka kita Pak tahun baru Islam kita kaitkan dengan perjuangan Rasul yang sampai memenangkan daripada pertempuran luar biasa maha dahsyat, dan sampai akhirnya Islam menguasai 2/3 dunia sebagaimana kita ketahui sampai ke Eropa. Bapak tahu Pak Islam sampai ke Eropa? Tahu apa kagak Bapak? Tahu ya? Itu yang namanya Spanyol dulu kekuasaan Islam Pak, dulu itu namanya Spanyol. Dulu apa nama Spanyol Pak? Andalusia Pak. Makanya kalau misalkan kita hari ini pesimis, salah kita. Karena Islam sudah maju dulu sebelum kita tahu kemajuan Islam. Banyak orang-orang yang pesimis, tapi saya selalu optimis, ternyata banyak generasi yang siap memajukan Islam dan umatnya. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian yang berbahagia Pak, kita akan melanjutkan. Kemarin kita sudah baca hadis yang ke-143, tetapi belum dijelaskan hadisnya maknanya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mahdzurata radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adhan fadzakara fihi at-tarji' akhrajahu Muslimun walakin dzakarahu at-takbira fi awwalihi marratayn faqat wa rawahu al-khamsah fadzakaruhu murabba'an. Ini kalau diartikan begini Pak, kurang lebihnya. Dari Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah mengajarkannya si Mahdzurah akan apa yang diajarkan? Akan lafaz adzan. Jadi Nabi ngajarin sahabat langsung. Fadzakara, kemudian dia menyebut padanya hendaklah diulang-ulang lafaznya. Kalau syahadat maka diulang 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan selanjutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia, maka hadis itu Pak dijelaskan oleh para ulama. Ternyata hadis itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada tidak semua sahabat. Kalau ada sahabat yang terpilih di kalangan para sahabat oleh Rasulullah, maka sahabat itu begitu bangganya Pak, karena dia dipilih Rasulullah SAW untuk menjadi seorang muadzin. Kalau di zaman dulu saja dipilih Pak muadzin, mestinya hari ini muadzin juga dipilih, diseleksi mestinya. Ya Dit ya, Dit, nanti senyum aja terus. Dipilih Pak. Maka dari hadis tersebut ulama menafsirkan hadis tersebut begini Pak. Jadi ada sekelompok anak muda
yang ketika mendengar si Bilal itu beradzan, Bilal beradzan juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bilal adzan. Ada anak muda ngedenger. Tapi anak muda ini, anak muda yang belum mendapatkan ilmunya, ya, sehingga dia ngikut-ngikut saja apa yang diucapkan oleh si Bilal. Fakataballahu, lalu kemudian Allah menetapkan, Allah menjadikan li Abi Mahdhurah, bagi Abi Mahdhurah atau bagi Abu Mahdhurah. Ternyata Pak, si yang terpilih dari orang-orang tersebut yaitu tidak lain dan tidak bukan, namanya Abu Mahdhurah. Fawaqa'a alaihi ikhtiyar, maka terjadilah pemilihan Pak. Siapa yang bagus sautahu, siapa yang bagus suaranya. Jadi dari para sahabat yang ada itu, dia pengen bisa seperti Bilal, dia cuma ngikutin. Ya kalau kita sekarang begini Pak, misalkan ada orang lagi pada ngikut belajar ajan, Rasul mendengar kan gitu, dipanggilin atau ada tuh, kamu sini. Ini kejadiannya di Mekah apa di Madinah Pak? Oi, ntar ceritanya sini aja Pak. Ya. Maka Pak, fasara muadzinan, maka jadilah si Mahdhurah itu dia menjadi adzan. Wa ilaika qissatahu, dan kisahnya ini ketika itu keluarlah Abu Mahdhurah ba'dal fathi, yaitu setelah waktu pembukaan kota Mekah. Berarti kejadiannya di mana Pak? Di Mekah. Jadi di Mekah nih. Ba'dal fathi berarti kejadiannya ketika Mekah itu dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu tis'atun, bersama si Abu Mahdhurah itu Pak, dia 9 orang min ahli Makkah, dari penduduk Mekah. Falamma sami'u, maka manakala mereka itu mendengar al-adzana, lalu kemudian mendengar adzan, dia ngikutin adzannya bagaimana, tapi dia tanpa ilmu adzannya. Lalu kemudian orang-orang yang beriman itu ngelihat mereka, oh dia pengen bisa ajan kayak ini. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil, qad sami'tu min haula, sungguh saya pernah ngedengar, sungguh saya pernah mendengar, atau sungguh telah mendengar saya akan adzannya mereka. Dan di antara mereka yang melantunkan adzan ngikutin si Bilal, ada 1 orang yang suaranya husnus sauti, yang suaranya bagus dibanding yang lainnya. Tuh, Pak. Jadi kalau misalkan lomba si Adit sama Bapak ini menang sama Pak kira-kira Pak? Ini memang begini Pak, Yang namanya adzan itu harus punya suara yang bagus dan kencang. Di sono tapi karena belum ada apa namanya Pak? Speaker. Kalau sekarang Pak, suara kayak apa aja, kecil bisa jadi gede, jelek bisa jadi bagus. Itu kalau sekarang di studio orang suaranya jelek, tapi akhirnya ketika sudah jadi rekaman jadi cakep suaranya. Bisa nggak gitu Pak? Bisa. Inilah Pak teknologi. Makanya jamaah sekalian yang berbahagia,
Kata Rasul, saya pernah ngedengar ada satu orang di antara mereka yang suaranya bagus. Lalu kemudian diutuslah, didatangkanlah. Maka ketika didatangkan disuruh adzan, Pak. Adzin wahid wa wahid. Ajan satu-satu, Pak. Ajan satu-satu. Dites. Apa ajan? Wah, bagus gitu kan ya. Ajan wah, kurang bagus. Kurang bagus. Ternyata memang benar ada satu orang yang kemudian bagus, yang namanya siapa, Pak? Siapa? Mahdzurah. Faqala, maka kemudian berkata ia, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah SAW mengajak duduk aku di antaranya. Jadi di dekatnya. Sini kamu duduk di sini. Lalu kemudian famasaha ala nasiyati. Lalu kemudian Rasul itu mengusap kepala saya. Mengusap kepalanya si Mahdzurah, diusap kepalanya, wa baraka, dan Rasulullah SAW memberikan keberkahan kepadanya, kepada dirinya. Berapa kali? 3 kali. Tsumma qala, lalu kemudian dia berkata, idhab fa'adzin, pergilah kamu wahai Mahdzurah, laksanakanlah adzan indal masjidil haram, di dalam masjidil haram. Tuh, Pak. Jadi kalau si Bilal adzannya di Masjid Nabawi, kalau si Mahdzurah adzannya di Masjidil Haram. Faqultu ya Rasulullah, lalu aku menguatkan ucapanku kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fa'allimni, ajarin saya ya Allah, ajarin saya ya Rasulullah. Makanya Rasul itu kemudian ngajarin tuh, Pak, tadi dalam hadisnya, allamahul adzana fadzakara fihi tarjih. Kata Rasulullah, kamu saya ajarin adzan begini, ulang 2 kali. Begitu, Pak, adanya. Lalu kemudian fa'allamahul adzan, dan dia diajarkan adzan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bilal pada bulan yang lalu yang ngajarin siapa, Pak? Bilal, Pak. Siapa, Pak? Lupa ya, Pak ya? Siapa namanya, Pak? Yang ingat dapat hadiah, Pak, dari saya. Ayo. Apa, Pak? Siapa? Abdullah bin, ya lupa lagi, Abdullah bin Zaid gitu. Nah, itulah yang mimpi ketemu seorang yang membawa lonceng sebagai tanda ibadahnya orang Nasrani, tetapi kemudian tidak diizinkan olehnya. Kemudian diajarkan lafaz azan kepada Abdullah di dalam mimpinya. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, tuh, Pak. Jadi di dalam hadis tersebut yang pendek telah diceritakan secara panjangnya tadi itu, Pak. Ya, secara panjang. Jadi memang kalau hadis di Bulughul Maram, Pak, itu potongan-potongan, Pak, hadisnya. Tetapi ada penjelasan, ada hadis panjangnya secara sempurna. Nah, di dalam hadis tadi, Pak, ada kalimat allamahul adzan. Dia Rasulullah SAW mengajarkan adzan. Berarti seseorang yang diajarkan adzan oleh Rasulullah kira-kira ketemu nggak sama Rasulullah, Pak? Kalau sekarang belum tentu, Pak. Kalau sekarang Bapak ngajar, Bapak di rumah, anak di sekolah, bisa nggak, Pak? Ulangin lagi, Pak. Bapak masih belum connect kayaknya, Pak. Bapak ngajar anak sekolahan dari rumah, anaknya di sekolahan, bisa apa kagak, Pak?
Bisa. Kalau di zaman sekarang nggak perlu ketemu. Tapi kalau zaman dulu, maka di sini ada tafsir hadisnya, alqahu alaihi salatu wassalam binafsihi. Ketemu Pak langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertatapan, bersua. Maka mudah-mudahan Pak, ketika kita kemudian lebih mengutamakan bertemu, maka keberkahan akan didapatkan Pak. Kalau kita sekarang kan Pak, kalau minta maaf cukup dengan pakai WA ya Pak. Pak, woi jawab ini. Bapak kalau lebaran, kalau jauh kagak bisa ketemu, pakai apa Pak? Pakai WA. Udah gitu WA-nya kagak diketik lagi Pak, pakai broadcast Pak. Ada gak yang begitu Pak? Kebiasaan sama itu Pak? Kebiasaan umat sekarang udah begitu dah pokoknya. Rata-rata begitu. Emang jamaah doang Ustadz? Ustadz juga sama? Iya sih emang. Tetapi kurang berkah Pak, kurang berkah. Coba deh Bapak lihat sekarang. Anak-anak yang belajar tidak menghargai seseorang, maka ilmunya kurang berkah. Begitupun kita Pak, yang silaturahim seharusnya datangi rumahnya masing-masing, tapi kita cuma dengan WA saja, maka rasanya kurang berkah silaturahim kita hanya dengan WA. Tuh Pak, makanya saya mah yakin Pak, jamaah itu kadang-kadang pada kagak tahu rumah Ustadz ya Pak itu. Tak yakin saya Pak, yakin banget itu. Yakin gak Pak? Oi jawab ini. Yakin gak? Paling yang tahu rumah saya dikit doang di sini. Beliau doang kayaknya. Kan begitu Ustadz Muslimin, begitu doang dah. Ada lagi? Coba. Ente tahu? Tahu? Masya Allah. Ini Pak nih. Artinya memang kalau misalkan kita pengen barokah, Pak, pengen berkah, temuin Pak. Temuin. Siapapun Pak, temuin. Apalagi hal yang urgent. Bapak jangan menggampangkan urusan. Udah pakai handphone saja. Masya Allah. Bapak kalau lebaran pakai handphone apa datangin orang tua Pak? Saya tanya Pak. Datangin orang tua Pak. Makanya di sini ada kalimatnya tabarukan, keberkahan. Rasul mengusap kepalanya Pak. Masya Allah. Siapa yang agak pengen diusap kepalanya sama Rasulullah SAW? Kita aja yang mustahil pengen ketemu Rasul Pak kita. Mustahil tapi kita ketemu Rasul. Orang bukan sejaman dengan kita, berbeda. Tapi kita pengen Pak berjumpa dengan Rasul. Bahkan walaupun hanya di dalam mimpi Pak kita ketemu Rasul. Makanya ada amalan sebelum tidur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Banyakin salawat sebelum tidur. Banyakin salawat sebelum tidur. Insya Allah Allah izinkan dengan badan kita yang suci, pikiran kita yang suci, hati kita yang suci, bisa bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya kan begini Pak, yang dilakukan sebelum tidur Bapak ngapain? Itu doang Pak saya bertanya. Jawab nih, woi. Baca sholawat apa ngapa-ngapain? Ayo saya tanya. Itu masalahnya Pak, itu masalahnya. Iya, coba nih, Bapak saya mau tanya, sebelum tidur ngapain Pak? Baca sholawat, zikir, muter tasbih, apa gimana Pak? Oi, itu kan ya, Ustaz, saya ada musyawarah dulu sama istri, kan begitu katanya. Masya Allah Pak, Rasulullah itu akan datang, akan diizinkan datang, masuk ke dalam mimpinya, masuk ke dalam mimpinya umatnya. Kalau umatnya itu siap didatangi oleh Rasulullah SAW. Mimpi yang sodik itu mimpi ketika bertemu dengan Rasulullah. Ngerti gak Mas? Mimpi yang sodik. Mimpi yang sebenar-benarnya mimpi, dan itu mimpinya benar, itu mimpinya ketemu Rasul. Itu ketika seorang umat mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW, itu pasti benar adanya. Tapi gak semuanya Pak bisa begitu. Jangankan kita, kiai aja nggak semuanya Pak ketemu dengan Rasulullah SAW. Tapi roja, harapan kita harus punya Pak. Semoga Allah takdirkan kita bermimpi dengan Rasulullah SAW. Jamaah sekalian berbahagia. Maka sangat beruntung itu Pak, si Mahdurah itu sangat beruntung.
Lalu kemudian di sana Rasulullah mengajarkan kalimatnya disuruh tarji'. Tarji' itu bahasa Arab yang artinya pengulangan. Pengulangan berarti kalimatnya sama, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Itu namanya tarji'. Birab sauti, dengan suara yang tinggi, Pak. Suara yang tinggi. Jadi jangan pelan. Azan tuh suaranya yang tinggi, Pak. Jangan yang pelan-pelan. Nah, kemudian di sini ada perkataan daripada Imam Malik dan Imam Syafi'i serta Imam Ahmad dan jumhur ulama mengatakan bahwa itu harus 2 kali atau tarji' pengulangan. Makanya orang Indonesia adzannya rata-rata 2 kali. Jadi itu berdasarkan penafsiran daripada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan jumhur ulama, mayoritas ulama. Wa qala Abu Hanifah, dan kemudian Imam Abu Hanifah, la yusra, tidak disyariatkan at-tarji', tidak disyariatkan mengulanginya. Jadi kalau Imam Abu Hanifah dia cuma bilang ya 1 kali aja. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu, Pak. Karena tidak disyariatkan mengulang-ulangnya. Fadzakaruhu murabba'an. Maka seperti takbir itu harus diulang. Jadi 4 kali takbir. Jadi pertama Allahu Akbar 2 kali. Lalu takbir yang keduanya Allahu Akbar. Jadi berapa kali jumlah takbirnya, Pak? 4 kali. Sebagaimana apa yang biasa kita bacakan setiap kita adzan. Ya. Begitu. Jadi kalau kita mau azan 1 kali kira-kira boleh apa enggak, Pak? Boleh apa enggak? Enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Tapi Imam Abu Hanifah boleh ke sono, mazhabnya sono. Karena di sini mazhab kebanyakan Syafi'i, jangan sembarangan itu, enggak boleh. Ada kaidah, Pak, dalam usulul fikih dikatakan al-'adatu muhakkamat, kebiasaan itu menjadi hukum di suatu tempat. Bapak jangan merubah kebiasaan meskipun boleh dilakukan. Baik-baik nih, Pak nih. Ada orang biasa adzan seperti biasanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ente cuma sekali doang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu akan sangat-sangat menyakitkan orang-orang yang tidak tahu, Pak. Bisa jadi orang akan memarahi Bapak karena kejahilannya. Saya ulangin, Pak. Bisa jadi Bapak akan dimarahi sama seseorang karena kejahilannya, karena kebodohan mereka. Kita tahu tapi dia tidak tahu, itu akan menimbulkan fitnah di antara kita kaum muslimin. Pernah satu cerita begini, Pak. Ada seorang qori internasional, apa kenal lah pasti namanya, Pak. Saya diceritakan oleh Kiai Abu Ya almarhum al-Maghfurlah Kiai Haji Nurul Anwar. Beliau bercerita kepada saya, kita santri-santrinya dahulu ada qori internasional yang namanya Kiai Haji Muammar ZA. Beliau masih muda waktu itu, baru belum lama mendapati gelar qori internasional ketika itu. Lalu kemudian beliau diundang, Pak. Jadi diundang, qori internasional ini diundang, Pak, di pesantren At-Taqwa, diundang. Yang namanya qori internasional, kira-kira baca Qur'annya jelek apa bagus, Pak? Kira-kira bacaan Qur'annya penuh dengan qiraat apa kagak, Pak?
Bapak tahu nggak qiraat Pak? Oh iya. Qiraat itu Pak cara-cara membaca Quran sesuai dengan imam qiraatnya masing-masing. Kalau kita Quran yang kita baca, cara bacaan yang seperti ini namanya adalah qiraat imam hafiz. Imam apa Pak? Hafiz. Sampai di sini Bapak paham nggak sih maksudnya Pak? Oh iya. Banyak Pak, imam hafiz, imam waras Pak, banyak ini. Kalau dalam ilmu Al-Quran itu cara baca Quran itu minimal ada dua Pak. Untuk yang sekarang, bukan yang qiraatnya, yang sekarangnya Pak. Ada murattalnya, ada mujawadnya. Kalau murattal sebagaimana kita sholat gitu. Kalau mujawad sebagaimana qori yang dibacakan oleh Muammar Zaid. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kurang lebih itu Pak. Itu namanya mujawad. Nah, Muammar Zaid apa? Baca Quran di pesantren At-Taqwa dengan ilmunya yang begitu luar biasa, pengetahuan Qurannya, bahkan pernah diundang di kerajaan Arab Saudi membacakan Quran di depan raja Pak, Kiai Haji Muammar Zaid itu Pak. Kenapa? Karena beliau dikenal suara terpanjang yang dia punya di Indonesia Pak. Bahkan orang Arab aja kalah Pak suaranya sama Muammar Zaid karena suaranya paling panjang Pak. Apa lihatin aja dah qorinya Pak tuh. Al-Fatihah dari awal ayat sampai waladolin cuma satu napas Pak. Kira-kira Bapak kalau baca begitu kuat apa orang? Ustaz, habis napas gua Ustaz. Apalagi yang punya asma bengek ya. Tuh Pak. Maka ketika Muammar baca di pesantren At-Taqwa, dia membacanya surahnya surah Ad-Duha. Ad-Duha. Dia baca. Lah orang yakin Pak Muammar ini keren pokoknya. Bacaannya bagus pastinya. Dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Langsung Pak. Kiai marah langsung Pak. Itu jangan baca Quran yang model begitu. Jangan. Di sini belum sampai ilmu qiraat seperti itu. Nanti ada orang-orang yang bodoh ngikutin gaya begitu tanpa ilmu, bisa jadi sesat selama-lamanya bacanya. Tuh Pak. Jadi jangan coba merubah sesuatu yang udah jadi budaya di sini, kemudian kita rubah begitu aja, sehingga ada orang bodoh nanti yang ikut-ikut dan bisa jadi tersesat. Seperti sekarang Pak yang di pesantren di Indramayu ini ribet ini Pak, ini ribet banget. Indramayu ini ribet ini Pak sekarang Pak. Ini kan gara-gara kebodohan sebenarnya Pak, bukan gara-gara kepandaian. Kalau orang pandai nggak mungkin begitu Pak. Benar Pak? Karena dia kurang ilmu, maka dia menafsirkan dengan hawa nafsu. Masya Allah. Makanya jangan sampai itu Bapak masuk pesantren sono anaknya Pak. Jangan sampai masuk aja ke pesantren yang di Bekasi, di Kecamatan Cibitung, di Selang Jauh, di pesantren Ujeng Center. Paham Pak? Woi, paham Pak? Iya begitu Pak. Itu insya Allah min ahli sunnah wal jamaah insya Allah ya. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, jadi Muammar Zaid diomelin Pak ketika membaca Quran model begitu saat orang-orang belum paham apa yang dibacakannya oleh Muammar Zaid. Tuh Pak. Nah, Kiai Nur Ali mah kagak pakai tedeng aling-aling Pak. Kalau Kiai Nur Ali mah udah, kamu jangan baca begitu. Nah, nggak apa-apa, sama Kiai ngomelin Muhammad gitu boleh. Kan begitu. Nah, Muhammad masih bocah waktu itu Pak. Nah, Kiai Nur Ali udah jadi pahlawan nasional ketika itu kan. Masya Allah. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa beliau, Allah masukkan beliau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, lalu Pak, dari hadis itu kita bisa menyimpulkan begini Pak. Ikhtiyaru man kana, pemilihan orang-orang yang husnus sauti, orang-orang yang bagus suaranya, liyaquma bil adhani lianna dzalika awqa fin nafsi. Ini Bapak harus menyadari Pak, jangan egois kita Pak.
pemilihan azan, pemilihan muadzin yang suaranya bagus untuk menguatkan ketika dia berazan. Karena azan yang suaranya bagus itu akan meresap ke dalam jiwa kita. Benar nggak Pak? Nah, iya. Coba deh satu saat di sini panggil muadzin yang bagus, pasti orang pada kaget. Itu siapa yang azan sih? Siapa yang azan? Siapa yang azan sih? Yang awalnya tidak ke masjid, jadi ke masjid itu Pak. Coba ngapain Pak? Pengen tahu siapa yang azan. Sama kayak orang Pak, sholat subuh merbot azan, sholat subuh merbotnya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kagak ada yang ke masjid sama sekali. Kagak ada yang ke masjid Pak. Sholat subuh ini Pak, sholat subuh. Pas merbot azan jam 9 pagi, orang pada datang semua ke masjid Pak. Nah, jam 9 pagi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairum minan naum. Itu yang nyuci mobil datang ke masjid apa kagak Pak? Itu yang main bulu tangkis datang ke masjid apa kagak Pak? Itu yang lagi ngerumpi di tukang sayuran datang apa kagak Pak? Datang Pak. Masya Allah. Saking apa ya Pak? Penasaran, siapa sih itu yang azan? Bocah PA banget jam 9 azan subuh, kan begitu Pak? Kata yang azan, bukan gue yang PA, lu yang PA, katanya begitu Pak. Gua azan subuh lu kagak datang, gua azan jam 9 lu datang. Coba siapa yang PA, lu apa gua? Katanya begitu. Tuh. Makanya Pak, ini menjadi pelajaran bagi kita, harus sadar bahwa yang azan haruslah yang terpilih di antaranya punya suara yang tinggi dan suara yang bagus. Agar kenapa? Agar azannya akan masuk ke dalam hati kita dan kita kemudian tergerak untuk menuju ke masjid melaksanakan sholat. Tuh. Makanya kalau zaman dulu azannya murtafi' di tempat yang tinggi Pak. Dulu masjid itu Pak kagak ada yang kagak ada menaranya. Dulu Pak. Dulu di kampung saya juga dulu masjid ada menaranya, dan menaranya dipakai buat apa namanya? Dulu kalau nggak ada speaker buat adzan. Kalau sekarang buat naruh speaker ya Pak ya, sekarang ya. Nah, begitu. Nah, Ustadz, berarti sunnahnya adzan harus tempat yang tinggi? Iya. Makanya ada beberapa masjid juga yang pakai sekarang posisi imam dan posisi muadzin biasanya di tempat tertentu, tidak sama dengan tempat jamaah. Pernah lihat masjid yang seperti itu Pak? Nah, begitu adanya. Lalu kemudian bayanu alfazil adzan, penjelasan lafaz azan itu tidaklah bagi tertentu saja untuk umat Islam, tetapi seluruhnya. Walil a'immati rahimahumullah, dan bagi para imam, semoga Allah merahmati mereka, ada yang berpendapat dengan perkataannya tarbi' wa tasniyah. Jadi ada yang mengatakan 4 kali, itu maksudnya takbirnya 4 kali. Wa tasniyah maksudnya adalah pengulangan. Fal masyhurut tarbi, dan yang paling masyhur yaitu yang 4 kali takbirnya. Wakana, dan adalah dia, yaitu kebiasaan min ahli Makkah, kebiasaan daripada penduduk kota Makkah. Tuh Pak. Lalu bagaimana Ustadz kalau yang lainnya pendapatnya bagaimana? Ada lagi nanti. Qala asy-Syafi'i, dan kemudian Imam Syafi'i berkata, dan Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah dan jumhur ulama. Tuh Pak, begitulah Pak ya. Wa qala Malik bitasniyah, dan kemudian Imam Malik mengatakan hanya pengulangan saja, dan itu adalah kebiasaan daripada penduduk kota Madinah. Masya Allah.
Demikianlah Pak keterangan-keterangan terkait tentang adzan ini. Udah jam 7 ya Pak ya? Apa sudah adzan Pak? Belum ya? 5 menit lagi ya. Saya bacakan satu hadis, mudah-mudahan kecanda Pak, satu hadis lagi. An Anas radhiyallahu anhu qala umira Bilalun ay yashfa'al adhana syaf'an wa yutiral iqamata illa al iqamata yani illa qad qamatis salatu muttafaqun alaihi wa lam yadhkur muslimul istithna. Ini begini Pak. Diartikan begini. Dari Anas radhiyallahu anhu qala, berkata ia, diperintahkan Bilal. Jadi Bilal ini diperintah untuk ngapain? Ayyasfa'al adzana syaf'an, untuk menggenapkan adzan, menggenapkan adzan. Dua kali. Wa yutirul iqamah, dan mengganjilkan qomat. Ganjil. Coba kalau adzan kan 2 kali. Kalau qomat berapa kali Pak? Satu kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan begitu ya? Karena adzan itu fungsinya manggil orang yang jauh untuk mendekat ke rumah Allah. Tapi sedangkan iqamat itu bukan manggil orang yang jauh, tapi manggil orang yang qarib, orang yang dekat untuk guna mulai melaksanakan sholat. Makanya syariatnya adzan 2 kali dengan suara yang lebih kencang, sedangkan iqamat panggilan cuma sekali dengan suara yang tidak begitu kencang. Begitu Pak. Illal iqamata, diperintahkan ngajarinnya 1 kali iqamat, kecuali kalimat apa? Illa qad qamatis shalah, kecuali kalimat qad qamatis shalah. Hadis ini hadis yang sahih ya. Itu saja Pak mungkin yang dapat saya sampaikan. Nanti akan kita lanjutkan pada penjelasan hadis yang ke-144 ini. Kalau ada yang mau bertanya, mangga Pak. Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Ada yang bertanya atau tidak Pak? Halo? Halo ada? Ente bertanya? Mangga, fadhal. Jangan nanya yang lainnya, yang ini aja fokusnya. Siap. Takutnya ente nanya siapa presiden kita, jangan. Ya enak sih. Lanjut. Assalamualaikum. Ya. Saya pernah mendengar beberapa hadis dan kurang ngerti soal maknanya. Kira-kira kalimatnya seperti ini: barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat, maka jarak dengan surga itu selamanya berberkah. Yang kedua, barang siapa yang melakukan sholat berjamaah sebanyak 40 kali, dia akan mendapatkan kebaikan dan dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah apabila seseorang telah melakukan atau melaksanakan semua perintah tersebut, apakah sudah dipastikan orang tersebut mendapatkan semua kebaikan itu di dalam hadis itu? Baik. Ada hadis yang dibaca oleh Ananda siapa? Edwin. Namanya itu keren namanya Edwin. Tapi sering ke masjid, mantap ini, keren ya. Nih, hadis itu pernah saya baca juga. Ada hadis memang keutamaan sholat, ya. Ada keutamaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada hadisnya yang memberikan pesan bahwa siapa yang melaksanakan sholat dia akan terhindar daripada neraka, itu sebenarnya sama halnya dia pasti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang lain juga begini Pak. Ada satu hadis Rasul yang begini dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang perempuan siapa yang perempuan itu menjaga sholatnya,
siapa yang perempuan itu menjaga puasanya di Ramadan, siapa yang perempuan itu menjaga kemaluannya, artinya tidak berzina, siapa yang perempuan itu yang taat sama suaminya, maka kata Rasulullah SAW apa? Fadkhulil jannata min ayyi abwabil jannah. Maka masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja kamu kehendaki pengen masuk ke dalam surga. Apakah jaminan 4 itu orang bisa langsung masuk surga? Bisa. Cara masuk surga beda-beda. Benar nggak Pak? Ada seorang sahabat, ini jadi panjang lagi ceritanya Pak. Boleh Pak dijelasin Pak? Boleh Pak? Boleh. Ente sih enak boleh. Nih Pak nih. Jadi ada seorang sahabat Pak masuk surga cuma bukan gara-gara sholat Pak, bukan gara-gara sholat, bukan gara-gara puasa, bukan gara-gara amal ibadah yang lain, cuma gara-gara sabar aja. Masuk surga cuma gara-gara sabar. Ketika beliau itu ngadu dengan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini punya penyakit ayan ya Rasulullah. Saya punya penyakit ayan ya Rasulullah. Saya minta engkau doakan kepada Allah untuk saya biar sembuh penyakit saya ya Rasulullah. Lalu kemudian Pak Rasulullah SAW itu nanya, kamu benar pengen sembuh? Benar ya Rasul. Tapi Rasul bilang apa? Kamu sabar aja, insya Allah surga untukmu Pak. Tuh Pak, perempuan itu cuma disuruh apa Pak? Sabar. Kagak disuruh sholat, kagak disuruh apa. Meskipun dia sholat, tapi sholatnya biasa aja, nggak seperti yang lainnya mungkin. Dia sholat, dia puasa, tapi tidak seperti yang lainnya yang bekerja keras dalam sholatnya, yang bekerja maksimal dengan ibadah-ibadahnya. Tapi Rasul mengatakan dalam hadis itu, Usbiri lakil jannah. Sabarlah kamu, insya Allah surga udah dipersiapkan untuk kesabaran kamu. Tuh. Makanya perempuan itu yaudah kalau gitu mah Rasul, nggak apa-apa deh saya nggak sembuh, nggak apa-apa saya nggak sembuh, saya pengen surga ya Rasul, nggak apa-apa saya nggak sembuh. Tapi tolong doakan kepada Allah, kalau saya kambuh penyakit saya, jangan sampai aurat saya terbuka. Tuh. Itu Mas. Jadi ada banyak jalan masuk ke dalam surga dan memang ada afdhaliyatul amal, ada keutamaan amal. Jangankan begitu Mas. Ada hadis Rasul, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Itu cuma ngucapin doang tuh, la ilaha illallah. Tapi yakin gak dengan hadis itu? Yakin Pak. Gimana kagak yakin? Jangankan dosa kita sedikit Pak, dosa yang banyak aja pasti masuk surga selama dia Islam. Benar gak Pak? Kan begitu. Jadi itu keutamaan saja. Ya Mas ya? Masya Allah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Udah cukup ya? Ya, terima kasih. Kita cukupkan sampai sini. Yang benar dari Allah SWT, yang salah dari diri al-fakir sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, demikianlah kajian kita pada malam hari ini.